Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 289.1. Chapter eliminasi kedua dari turnamen Master Jiwa Pemuda tingkat lanjut telah berakhir. 42 tim melaju ke chapter ketiga. Di antara 42 tim itu, hanya 32 dari mereka yang bisa memasuki chapter round robin. Itu akan tergantung pada kinerja mereka di chapter penyisihan ketiga. Kemenangan akan memastikan kemajuan ke chapter round robin. Bahkan jika mereka gagal, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkan poin di chapter kualifikasi tambahan. Setelah 2 putaran eliminasi terakhir, beberapa tim yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda kelelahan meskipun mereka telah berhasil melewatinya. Anggota tim mereka terluka, dan ada sedikit dari mereka yang bisa bersaing, bersama dengan alasan lain yang melemahkan peluang mereka untuk maju di putaran berikutnya. Ini merupakan masalah besar bagi mereka. Masalah seperti itu tidak ada untuk Sekte Tang. Namun, suasana dalam sekte menjadi lebih tegang setelah undian untuk putaran eliminasi ketiga selesai. Su Sanshi menunduk untuk melihat tangan kanannya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Huo Yuhao menepuk pundaknya dan berkata, "Ketiga senior, tidak apa-apa. Anda tidak bisa disalahkan." Petik 2. Jiang Nanan tampak murung. Kamu masih berani menjadi sukarelawan untuk menggambar banyak meskipun keberuntunganmu buruk. Huff. Petik 2. Ekspresi semua orang juga sangat aneh dan serius pada saat bersamaan. Huo Yuhao terkekeh, ini hanya tim Sun Moon. Bertahun-tahun yang lalu, kami juga mengalahkan mereka meskipun kami hanya anggota regu persiapan. Jangan bilang bahwa kami takut hari ini meskipun kami telah meningkat secara signifikan sejak 5 tahun yang lalu. Petik 2. Ya, keberuntungan Su Sanshi sangat buruk, karena ia berhasil menggambar tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di chapter penyisihan ketiga. Ini hanya chapter penyisihan, belum final. Masih ada banyak putaran dan tahapan setelah putaran ini. Itu akan menjadi sulit terlepas dari hasilnya, yang akan mempengaruhi energi mereka di putaran masa depan bahkan jika mereka menang. Untungnya, kekalahan bukan berarti eliminasi langsung. Heike itu mengangguk dan berkata, Yuhao benar. Bahkan, kita bisa maju melalui kualifikasi tambahan. Bahkan jika kita tidak mempertaruhkan segalanya terhadap mereka, kita masih bisa memasuki tahap round robin. Paling-paling, peringkat kita akan menjadi lebih buruk, tapi hanya itu. Petik 2. Xiao Xiao tidak senang. Apakah kita benar-benar harus menyerah melawan mereka? Tidak, kita tidak boleh. Petik 2. Huo Yuhao mengalihkan pandangannya ke arah rekan satu timnya, dan yang dia lihat hanyalah wajah penuh tekad mereka. Jiang Nanan berkata dengan suara tegas, ya, kita tidak harus menyerah. Meskipun tidak bijaksana, kita tidak harus sujud di depan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun kami mewakili Sekte Tang, kami juga dari Akademi Shrek. Shrek Academy tidak pernah kalah dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Ini terutama benar karena kami mewakili Tang Sek dalam edisi turnamen ini, dan Shrek mungkin tidak dapat bertahan sampai final. Yuhao, aku ingin bertarung untuk melindungi kemuliaan Shrek. Petik 2. Aku juga mau, kata Su Sanshi datar ketika dia berhenti melihat tangannya. Tersesat, kau sial-sial. Jiang Nanan memutar matanya ke arahnya. Xiao Xiao berkata dengan tegas, aku juga berharap untuk memperjuangkan Shrek dan kemuliaan Tang Sekte. Heike itu segera menambahkan, aku akan memberikan yang terbaik selama semua orang mau. Dari ketujuh dari mereka, 4 sudah menyatakan pendirian mereka. Status Nana di Tang Sek tidak bisa dibandingkan dengan 7 monster Shrek. Tatapan semua orang terfokus pada Wang Dong dan Huo Yuhao. Huo Yuhao membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia dihentikan oleh tangan lembut di bahunya. Wang Donger maju selangkah. Dia berdiri di depan kursi roda Huo Yuhao. Senior kedua, senior ketiga, senior keempat, senior kelima. Saya setuju dengan semua pemikiran Anda. Namun, pernahkah Anda memikirkan satu hal? Jika kita berusaha keras melawan mereka, kita harus memperlakukan kemenangan sebagai tujuan kita.
Dengan cara itu, berapa banyak kekuatan bertarung yang bisa kita hemat bahkan jika kita mengalahkan tim Sun Moon. Kami tidak memiliki penggantinya. Cedera senior tertua juga belum pulih. Kalian semua tahu tentang kondisi Yu Hao saat ini juga. Kemuliaan Shrek dan Tang Sekte tidak sepenuhnya bergantung pada turnamen ini. Saya juga ingin memberikan segalanya, tetapi bagaimana jika kita mempertahankan lebih banyak cedera? Kita bahkan bisa mati jika semuanya serba salah. Kami tanpa Halo Shrek sebagai perlindungan saat ini, dan kami juga musuh bebuyutan dengan tim Sun Moon. Saya mengerti semua niat Anda, tetapi saya tidak setuju bahwa kita harus berusaha keras melawan mereka pada saat seperti itu. Jika kita menyerah pada putaran ini, kita masih bisa lolos. Kami juga akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat. Kami akan bisa bertarung di chapter round robin dalam kondisi terbaik kami. Petik 2. Setelah dia menjalin hubungannya dengan Huo Yuhao, Wang Donger jarang membuka mulut dalam sebuah diskusi. Kata-kata Huo Yuhao biasanya lebih jelas. Pidatonya yang tiba-tiba membuat semua orang sedikit terkejut. Ada 4 kaisar jiwa dan 3 raja jiwa di antara 7 monster Shrek. Sementara Wang Donger adalah yang termuda, dia adalah seorang kaisar jiwa yang memiliki jiwa bela diri kembar. Tidak ada yang bisa mengabaikan kehadirannya. Jiang Nanan mengerutkan alisnya dan bertanya, Donger, apakah kita akan melepaskan kemuliaan kita begitu saja? Wang Donger berkata, Sister Nanan, kemuliaan sejati terletak pada menjadi juara. Ini hanya chapter penyisihan. Bahkan jika kita menyerah, tidak ada yang akan meremehkan kita. Ini murni taktis. Memang benar aku juga agak egois. Saya tidak ingin Yu Hao habis-habisan melawan tim Sun Moon sekarang, sementara hanya lengan kanannya yang bisa bergerak. Saya sudah berjuang untuk menerima keputusannya untuk bersaing di turnamen ini. Dia hanya dalam keadaan ini karena aku. Saya tidak ingin dia masuk ke bahaya apapun lagi. Jika kalian semua memilih untuk melawan tim Sun Moon, saya tidak akan keberatan. Namun, satu-satunya permintaan saya adalah saya menjadi yang pertama untuk bersaing. Petik 2. Wang Donger mengungkapkan tatapan dingin dan ganas di matanya setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Selama ini, dia dicap sebagai jenius Akademi Shrek bersama dengan Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao telah bersinar terlalu terang, dan membuat banyak kontribusi penting bagi Akademi. Seiring dengan kecenderungannya untuk menjauh dari pusat perhatian, bakatnya telah disembunyikan. Di antara 4 yang menyarankan agar mereka melawan tim Sun Moon, Heike itu awalnya tidak terlalu bersedia. Pemikirannya sangat mirip dengan Wang Donger. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia dan Huo Yuhao harus bersaing di turnamen bawah tanah juga. Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Donger berasal dari kelas yang sama. Mereka bertiga telah lulus ujian akademi bertahun-tahun yang lalu dan mereka berbagi hubungan dekat satu sama lain. Saat ini, tatapan Xiao Xiao menjadi lebih lembut ketika dia melihat bagaimana Wang Donger menonjol bagi Huo Yuhao. Adapun Susanshi, dia hanya mengikuti keinginan Jiang Nanan. Jiang Nanan adalah tokoh kunci dari mereka berempat, dan Wang Donger mengarahkan semua kata-katanya kepada Nanan. Jiang Nanan menggigit bibirnya dengan ringan, dan menatap Wang Donger dengan tatapan keras kepala di matanya. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, baiklah. Namun, kita tidak boleh menyerah jika kita bertemu tim Sun Moon lagi, tidak peduli keadaannya. Kita harus memberikan semua milik kita. Petik 2. Wang Donger menghela nafas lega, dan mengambil 2 langkah ke depan untuk memeluk Jiang Nanan. Sister Nanan, terima kasih. Hidungnya semakin berair, dan air mata hampir mengalir. Jiang Nanan memeluknya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak mempertimbangkan fakta secara menyeluruh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Donger, alangkah baiknya jika Anda seorang pria. Petik 2. Susanshi mulai batuk-batuk ke satu sisi. Dia memperhatikan Wang Donger dengan tatapan lebih waspada di matanya. Yu Hao, kamu membiarkan istrimu merayu istriku. Apa itu sangat menarik bagimu? Petik 2. Siapa istrimu? Ini semua karena tangan sialmu. Mulai sekarang, Anda tidak akan diizinkan untuk menggambar banyak lagi. Jiang Nanan memelototinya, dan dia menjadi jujur dan tanpa pamrih sekali lagi. Huo Yuhao tidak berbicara dari awal sampai akhir. Namun, tatapannya dipenuhi dengan kelembutan saat dia melihat Wang Donger. Berbicara secara rasional, itu bukan waktu terbaik untuk melawan tim Sun Moon. Namun, dia tidak akan keberatan jika semua orang ingin melawan mereka. Saya masih perlu bertanya senior tertua tentang masalah ini sebelum kita memutuskan, kata Huo Yuhao. Bei setuju dengan Wang Donger. Setelah itu,
Huo Yuhao mengatakan kepada panitia penyelenggara turnamen bahwa mereka telah memutuskan untuk menyerah pada chapter penyisihan ini. Tanda pisah. Apa? Sekte Tang telah menyerah terhadap kita? Xiao Hongchen dan Meng Hongchen heran ketika mereka mendengar berita itu. Xiao Hongchen bergumam, apakah ini berarti kita telah mengalahkan Shrek? Mereka adalah tim kuat Akademi Shrek. Selain pemimpin tim, sisa tim Shrek kali ini tidak sekuat itu. Petik 2. Meng Hongchen mengerutkan bibirnya dan berkata, saudaraku, jangan membohongi dirimu sendiri. Bagaimana Anda cukup tidak malu untuk mengklaim bahwa kami telah mengalahkan mereka tanpa melawan mereka sama sekali? Apakah kamu tidak malu? Namun, bukankah itu hal yang baik bahwa mereka telah menyerah? Jika kita melawan mereka, kita juga tidak akan mudah. Putaran selanjutnya juga akan semakin dekat, yang akan mempengaruhi peluang kami. Petik 2. Xiao Hongchen tertawa pahit, biarkan aku merasa baik di hatiku, oke. Juara, apakah Anda masih berpikir untuk menjadi juara sekarang? Apakah kamu tidak tahu itu? Ketika dia berbicara ke titik itu, dia berhenti sejenak dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Meng Hongchen tertawa dingin dan berkata, kenapa tidak? Akankah mereka menang? Saya tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan mereka jika kita habis-habisan. Saudaraku, dengan kurang percaya diri Anda, saya khawatir Anda sudah. Petik 2. Xiao Hongchen menutup mulutnya dan menghentikannya berbicara. Rahasia. Ini adalah rahasia. Meng Hongchen mengerang padanya dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sekte Tang tidak menyerah karena mereka takut. Tidakkah Anda sadar bahwa mereka tidak memiliki pengganti? Mereka lebih takut daripada kita bahwa kemampuan mereka akan habis. Itu sebabnya mereka memilih untuk menyerah. Kami akan menang jika kami menghadapi mereka. Karena mereka mengakui kekalahan sekali, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan kita lagi. Petik 2. Xiao Hongchen membelai kepala saudara perempuannya dan berkata, saya hanya berdoa agar Anda tidak bertemu Wang Dong. Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak akan mengasihani dia ketika Anda bertemu dengannya? Petik 2. Soul Land 2 Chapter 289.2. Wajah Meng Hongchen memerah, dan dia menjawab dengan malu, jadi apa? Satu pertarungan tidak mengatakan apa-apa. Saya suka dia, jadi apa? Dibandingkan dengan dia, semua pria lainnya adalah sampah. Petik 2. Xiao Hongchen terdiam saat dia menyentuh hidungnya. Dia menjawab, kritikmu terlalu luas. Saya akan memberitahu kakek. Petik 2. Meng Hongchen mendengus padanya dan berkata, saya hanya akan menambahkan 4 kata ini pada usia yang sama. Ngomong-ngomong, kamu tidak seberapa dibandingkan dengan dia di mataku. Petik 2. Xiao Hongchen marah. Sulit untuk menjaga seorang wanita di rumah. Lagi pula aku saudara kandungmu. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu tentang saya? Petik 2. Tanda pisah. Chapter eliminasi ketiga turnamen itu terlalu tragis dan melampaui harapan kebanyakan orang. Perkelahian itu sangat intens, karena setiap tim ingin memesan tempat mereka di chapter round robin. Di chapter ini, 5 orang tewas, dan lebih dari 20 orang terluka parah. Rata-rata, setiap bentrokan antara tim yang bersaing melibatkan beberapa bentuk korban. Berkenaan dengan situasi, banyak tim juga menunjukkan keraguan mereka tentang wasit ke panitia penyelenggara turnamen. Kekaisaran Sun Moon juga jengkel atas masalah ini. Mereka hanya bisa berjanji kepada semua orang bahwa wasit mereka akan mencoba mengendalikan ritme perkelahian di putaran berikutnya untuk mengurangi jumlah korban. Meskipun Tang Sekte mengakui kekalahan di chapter ini, mereka mampu lolos ke chapter round robin karena kinerja dominan Huo Yuhao di chapter eliminasi pertama dan fondasi stabil yang telah mereka tetapkan di chapter kedua. Satu-satunya downside adalah bahwa peringkat mereka cukup rendah. Tanda pisah. Setelah chapter penyisihan ketiga berakhir, ada istirahat 1 hari sebelum upacara undian untuk tahap round robin diadakan. Turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant yang diselenggarakan oleh dunia bawah tanah juga secara resmi dimulai pada hari yang sama. Ketika Huo Yuhao dan 3 lainnya tiba di Green Hotel, Chen An sudah di pintu untuk menyambut mereka. Sekarang mereka memiliki waktu yang tepat, mereka tidak datang terlambat. Kamu di sini. Chen An memandang Huo Yuhao dan buru-buru melangkah maju sebelum membungkuk hormat. Ya, Huo Yuhao mendengus, apakah kamu melakukan apa yang aku minta kamu lakukan? Chen An buru-buru berkata, jangan khawatir. Semua sudah disiapkan. Saya juga tidak mengungkapkan bahwa Anda di sini untuk bersaing dengan siapapun. Ikuti saya ke ruang VIP untuk istirahat dulu.
Saya akan memberikan materi yang sudah saya selesaikan untuk Anda. Petik 2. Tolong tunjukkan jalannya. Huo Yuhao mempertahankan penampilannya yang keren. Chen An membawa mereka ke sebuah kamar di ruang bawah tanah sebelum memerintahkan bawahannya untuk menyajikan buah dan minuman. Dia mengambil dokumen sebelum menyerahkannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao menerima dokumen dan melirik sebelum berkata, "Jelaskan padaku." "Iya," Chen An menjawab. Turnamen ini diselenggarakan untuk memfasilitasi partisipasi orang-orang biasa dengan mengeksploitasi kerumunan besar yang saat ini ada di Radiant City. Hasilnya, kami telah membuka tabel taruhan, mulai dari kualifikasi. Putaran pertaruhan ini sangat sederhana. Karena ada terlalu banyak insinyur jiwa, 119. Bertaruh pada individu lajang bisa sangat menyusahkan. Lebih baik bertaruh pada jumlah orang yang tersisa, atau apakah akan ada jumlah orang aneh atau genap. Ada juga beberapa taruhan. Semakin kecil jumlah kelipatannya, semakin rendah pembayarannya. Semakin besar jumlah kelipatan, semakin tinggi pembayarannya. Misalnya, pembayaran Anda akan menjadi 1,3 kali lipat dari taruhan Anda jika jumlah insinyur jiwa yang memenuhi syarat untuk putaran berikutnya adalah kelipatan dari 2. Jika Anda bertaruh langsung pada jumlah insinyur jiwa yang memenuhi syarat, taruhan Anda akan dikalikan dengan jumlah ini untuk menghasilkan pengembalian Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memberikan kartu emas hitam kepada Huo Yuhao dan berkata, "Ini adalah uang dari taruhanmu sebelumnya. Kami telah menghasilkan pembayaran Anda. Jangan khawatir, saya akan menjadi satu-satunya yang tahu semua yang berhubungan dengan Anda, dan saya tidak akan melapor kepada atasan. Namun, saya perlu memperingatkan Anda bahwa saya hanya akan menjadi wasit utama untuk 2 putaran pertama. Dari chapter ketiga dan seterusnya, akan ada sosok yang lebih berwibawa di sini untuk menjadi wasit." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Tolong katakan padaku tentang hadiahnya." "Iya, jika Anda lolos kualifikasi, hadiah Anda akan 5.000 koin jiwa emas. Saya sudah menambahkannya ke kartu Anda. Pemenang putaran hari ini dapat memilih salah satu dari 28 logam langka yang kami miliki sebagai hadiah. Anda bisa mengambil 1 kilo itu. Jika Anda menang di chapter berikutnya, Anda bisa mengambil 3 kilo. Setiap putaran akan melihat peningkatan. Saat jumlah orang yang tersisa kurang dari 10, kami akan memperkenalkan 5 logam yang sangat langka. Kami belum memutuskan berapa jumlah rinciannya." Petik 2. Pertunjukan utama akan menjadi pertarungan terakhir kita melawan 2 kekuatan lainnya. Pada saat itu, ketiga pihak akan mengirim insinyur jiwa yang menang untuk bersaing di final. Juara akhirnya akan mendapatkan 1% dari pendapatan kami yang dibuat di turnamen ini. Pada saat yang sama, sang juara dapat pergi dengan 100 kilo logam langka. Dia dapat memilih berapapun jumlah setiap logam langka yang tersisa, selama jumlah akhir mencapai maksimum 100 kilo. Selain itu, ia juga akan dihargai dengan 1 kilo masing-masing dari 5 logam khusus dan langka. Secara keseluruhan, itu akan bernilai lebih dari 10 juta koin jiwa emas. Karena penghargaan ini, banyak insinyur jiwa yang luar biasa tertarik ke turnamen ini. Karena kamu dan kakakmu sama-sama insinyur jiwa kelas 6, sangat mungkin kamu bisa memenangkan turnamen ini. Saya sangat menghargai Anda berdua. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan berkata, "Sayang sekali kita tidak bisa bertaruh pada satu individu hari ini. Apa yang kita bersaing hari ini?" Petik 2. Chen An tampak murung. Dia berpikir sendiri. Meskipun kamu sosok yang besar, bukankah sedikit menggelikan bahwa kamu tidak tahu tentang turnamen itu meskipun kamu di sini untuk mengadu keahlianmu melawan yang lain? Petik 2. Sementara dia memikirkan hal ini, dia tidak berani menyuarakannya dengan keras. Dia buru-buru berkata, "Di chapter ini, insinyur jiwa diharuskan untuk membuat alat jiwa berdasarkan topik yang diberikan. Semakin tinggi kualitas, semakin baik itu. Karena ini adalah chapter pertama, kami menyediakan semua sumber daya, dan semua insinyur jiwa dapat pergi dengan alat jiwa yang mereka ciptakan, tetapi persyaratannya sedikit lebih ketat. Ada kendala yang sedikit lebih sulit untuk diatasi." Petik 2. Huo Yuhao sedikit tidak sabar. "Mari kita memotong omong kosong. Saya ingin tahu tentang apa topik ini." Petik 2. Dia berusaha melewati pintu belakang. Namun, Chen An merasa normal baginya untuk bertindak dengan cara ini. Dia buru-buru berkata, "Chapter ini adalah tentang pembuatan botol susu. Itu harus selesai dalam waktu 6 jam. Botol susu setidaknya harus kelas 3 ke atas. Siapapun yang tidak bisa menyelesaikan tugas ini akan dihilangkan." Petik 2.
Itu adalah alat jiwa kelas 3, tetapi membuat botol susu sangat kompleks. Itu sebanding dengan alat jiwa kelas 4 biasa. Itu adalah ujian yang jauh lebih sulit daripada kualifikasi. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, menarik. Anda bisa pergi dulu. Beritahu kami saat turnamen dimulai. Petik 2. Iya. Chen An mengakui kata-katanya dan meninggalkan ruangan. Heike itu takut ada alat jiwa yang digunakan untuk menguping mereka, dan hanya menatap Huo Yuhao dengan tatapan ingin tahu. Pikiran Huo Yuhao tiba-tiba muncul di benaknya. Saya ingin Chen An lebih yakin bahwa kita berasal dari Sekte Roh Kudus. Kakak, mari kita lakukan dengan cara ini nanti. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Chen An adalah wasit utama, dan masih harus mengatur banyak hal untuk turnamen. Dia tentu saja sangat sibuk. Asistennya adalah orang yang datang untuk memberitahu Huo Yuhao dan Heike itu bahwa turnamen akan segera dimulai. Wang Donger dan Nana tetap berada di area istirahat. Heike itu mendorong Huo Yuhao ke aula. Mereka tidak lagi dipandang sebelah mata oleh yang lain sekarang. Di akhir chapter kualifikasi, banyak orang kagum dengan pembunuhan itu. Untungnya, hanya kualifikasi, dan tidak ada tokoh penting yang datang untuk menonton. Kalau tidak, Chen An tidak bisa menyembunyikan kebenaran bahkan jika dia mau. Semua orang mengalihkan perhatian mereka dari Huo Yuhao ketika mereka melihatnya, dan tidak berani memandangnya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya, cara dia dengan santai membuat kepala pria meledak masih terlalu kejam. Bukan hanya para penjudi VIP yang lebih menghormati Huo Yuhao dan Heike itu. Bahkan staf yang bekerja di aula menjadi lebih hormat ketika mereka melihat mereka berdua. Kematian Raja Besar telah terjadi hanya beberapa hari yang lalu. Meskipun mereka tidak tahu siapa Huo Yuhao dan Heike itu, Chen An telah mengeluarkan perintah lelucon. Tidak ada yang ingin menjadi Raja Besar kedua. Di bawah bimbingan Chen An, Huo Yuhao dan Heike itu dituntun langsung ke tengah panggung melingkar, tempat yang sedikit lebih menarik perhatian. Dua meja logam dipindahkan bersama-sama, dan permukaan putih keperakan mereka tidak memantulkan cahaya apapun bahkan di bawah cahaya lampu yang terang. Terlepas dari berbagai peralatan standar yang digunakan untuk membuat alat jiwa, ada lebih dari 10 jenis logam di panggung. 3 dari mereka adalah logam langka yang cocok untuk membuat susunan formasi dari botol susu. 7 lainnya tidak begitu langka, tetapi mereka masih logam tingkat tinggi yang memerintahkan harga yang cukup tinggi, dan juga hadir dalam jumlah yang cukup. Ada lebih dari 3 kilo dari 7 logam ini, sementara masing-masing dari 3 logam langka itu lebih dari 1 kilo. Itu adalah bukti nyata kekayaan aliansi Duskwater. Heike itu mendorong Huo Yuhao ke belakang salah satu meja logam sebelum dia pergi ke yang lain. Pada titik ini, semua insinyur jiwa yang bersaing lainnya telah tiba. Chen An sengaja mengatur agar mereka berdua tiba di tempat terakhir. Niat Chen An sangat baik, dia tidak ingin mereka menunggu orang lain. Namun, keduanya juga menjadi fokus semua penjudi. Diam, turnamen akan secara resmi dimulai dalam 5 menit. Saya adalah wasit utama turnamen ini. Izinkan saya mengulangi peraturan sekali lagi. Bagi semua pengunjung, tidak ada yang diizinkan membuat suara ketika para insinyur jiwa sibuk menciptakan alat jiwa mereka. Siapapun yang melanggar aturan ini akan diusir. Tolong jangan khawatir. Setelah putaran ini, semua insinyur jiwa yang tersisa akan diizinkan untuk bersaing di atas panggung dalam putaran berturut-turut. Kita dapat menggunakan penghalang kedap suara untuk memblokir suara apapun saat itu, dan kalian semua akan dapat berbicara dengan bebas ketika saat itu tiba. Tapi aku akan membutuhkan kalian semua untuk bersabar di chapter ini. Semua insinyur jiwa, harap perhatikan. Saya akan mengumumkan tujuan chapter ini. Di chapter ini, Anda semua akan diminta untuk membuat alat jiwa berdasarkan topik tertentu. Anda perlu membuat botol susu yang kelas 3 atau lebih tinggi. Jika Anda dapat membuat botol susu kelas 4, Anda akan dikecualikan dari putaran berikutnya dan maju langsung ke putaran ketiga. Anda akan diberikan 6 jam untuk putaran ini. Siapapun yang tidak dapat menyelesaikan tugas ini akan dihilangkan. Mohon bersiap-siap. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 289.3. 5 menit berlalu dengan sangat cepat, dan turnamen dimulai dengan teriakan lain dari Chen An. Seluruh aula menjadi sunyi, dan semua insinyur jiwa mulai sibuk. Heike itu memandang Huo Yuhao. Yuhao, kita bisa melewati chapter selanjutnya jika kita membuat botol susu kelas 4. Haruskah kita coba? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ikuti rencananya. Kita tidak bisa menangkap terlalu banyak perhatian. Chen An adalah idiot, dia membuat kami menjadi pusat perhatian.
Kami hanya bisa mendapatkan uang jika tetap tidak menonjolkan diri. Jika kita berada dalam sorotan, akan sulit untuk bertaruh. Petik 2. Huo Yuhao tidak melepaskan Dark Golden Teroclaws kali ini. Dia hanya menggunakan tangan kanannya untuk mengambil sepotong logam yang cocok dan menggunakan peralatan di atas meja untuk membuat cangkang botol susu. Dia tidak cepat, tetapi dia akurat. Jika seseorang menonton tidak cukup berpengalaman atau tidak terampil, dia tidak akan bisa mengatakan apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Heike itu melanjutkan pekerjaannya seperti yang dilakukan Huo Yuhao. Keduanya mempertahankan perkembangan yang stabil saat mereka menciptakan botol susu mereka. Untuk alat jiwa lainnya, cangkang luar digunakan untuk perlindungan dan dekorasi. Namun, itu berbeda untuk botol susu. Setiap bagian dari botol susu dirancang untuk mencegah kebocoran kekuatan jiwa, sehingga persyaratan untuk membuat cangkang luar sangat ketat. Itu harus sepenuhnya disegel, dan sebagian besar botol susu harus berasal dari satu entitas. Mereka tidak bisa menjadi bagian yang terpisah yang bergabung bersama untuk membentuk kulit luar. Tabel kerajinan standar yang disediakan Duskwater Alliance berkualitas bagus. Ada peralatan stamping yang dapat membentuk alat jiwa, yang membantu mempercepat proses pembuatan botol susu. Segera, kulit luar dibuat dari logam khusus Sun Moon Empire, spirit magik bronze, muncul di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao memandangi para insinyur jiwa yang sibuk dan dengan tenang memilih sepotong Sky Spirit Silver, yang merupakan yang paling berharga dan mahal di antara ketiga jenis logam langka. Dia meletakkannya di depannya dan menggunakan alat jiwa tipe potong untuk memotong 4 potong logam berbentuk persegi. Setiap potongan beratnya sekitar 200 gram, dan dia menempatkan masing-masing potongan di depannya. Sangat rumit untuk membuat botol susu karena persyaratan untuk konstruksi internalnya sama baiknya dengan persyaratan untuk membangun kulit luarnya. Alasan utama adalah bahwa dua susunan formasi diperlukan. Yang pertama adalah arai formasi pengumpul energi, dan yang lainnya adalah arai formasi tipe penyimpanan. Huo Yuhao memotong 4 keping Sky Spirit Silver karena suatu alasan. Dia tidak menggunakan Dark Golden Teroclaws-nya, tetapi mengambil pisau ukir standar untuk memegang sepotong logam di slot di atas meja ukiran. Dia hanya bisa menggunakan satu tangan, dan dengan demikian itu sedikit merepotkan baginya jika dia ingin menyembunyikan kemampuan sejatinya. Tidak ada yang melihatnya, tapi mata Huo Yuhao cerah saat dia menundukkan kepalanya. Seluruh struktur potongan Sky Spirit Silver disajikan dalam pikiran rohaninya. Purple Demon Eyes-nya telah mencapai tahap paling maju, dan dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menampilkan detail terbaik di dunia spiritualnya. Huo Yuhao sedikit lebih rendah daripada Heike itu dalam hal menciptakan alat jiwa. Terutama itu karena budidaya Heike itu lebih tinggi. Itu juga karena Heike itu lebih fokus pada spesialisasi dalam alat jiwa dibandingkan dengan Huo Yuhao. Namun, itu hanya benar dalam satu kondisi, jika Huo Yuhao tidak menggunakan mata rohnya. Ketika Fan Yu memutuskan untuk menerima Huo Yuhao sebagai muridnya, dia sudah tahu bahwa mata roh Yuhao adalah jiwa bela diri yang sulit dipercaya bagi seorang insinyur jiwa. Itu sama hebatnya dalam hal menciptakan alat jiwa atau menggunakannya. Setelah 2 tahun pelatihan di Aula Kebajikan Termasyur, Huo Yuhao mampu menggabungkan mata roh dan penciptaan alat jiwanya bersama. Tekstur Sky Spirit Silver sangat halus. Lebih penting lagi, teksturnya sangat seragam bahkan saat itu sangat sulit. Itu tidak seperti logam lain, yang sedikit berbeda di daerah yang berbeda. Itu juga mengapa Sky Spirit Silver adalah pilihan pertama dalam menciptakan susunan formasi alat jiwa tingkat rendah. Huo Yuhao bahkan tidak tahan untuk menggunakannya untuk membuat susunan formasi dari Cannon Crossbow Suge Divine. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan pisau pahat di tangannya bergerak. Sementara dia hanya bisa menggunakan tangan kanannya, itu sangat stabil. Ibu jari dan jari telunjuknya sedikit ke depan pisau pahat. Dia menggunakan sendi pertama dari jari tengahnya untuk menekan pisau, memegangnya dengan mantap di antara 3 jarinya. Bagian bawah pisau itu berbentuk kerucut yang tajam. Kebanyakan pisau ukir mengadopsi struktur seperti itu, yang dianggap standar oleh insinyur jiwa. Bilah pisaunya bergerak dengan lembut, dan dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Lapisan redup cahaya putih muncul di permukaan bilah. Salah satu sudut potongan Sky Spirit Silver terpotong. Pisau bergerak dengan lengkungan lembut, dan tanda berbentuk busur tertinggal di bagian atas Sky Spirit Silver. 3 jari Huo Yuhao bergerak sedikit dan pisaunya seperti ular spiritual yang mengelilingi sepotong Sky Spirit Silver. Itu bergerak naik dan turun, mengukir potongan logam kecil yang jatuh ke meja.
Mereka tersebar secara proporsional di sekitar area di mana Huo Yuhao melakukan pekerjaannya. Cepat, akurat, dan mantap. Huo Yuhao tampaknya tidak berbeda dari para insinyur jiwa lainnya, tetapi dia menangkap esensi dari seorang insinyur jiwa sejati. Jika ada insinyur jiwa tingkat tinggi mengawasinya, dia akan sangat terkesan. Heike itu mengadopsi metode yang berbeda dari Huo Yuhao. Pisau di tangan Huo Yuhao bergerak sangat lancar, dan hampir tidak pernah berhenti dalam proses memotong Sky Spirit Silver. Di sisi lain, Heike itu berhenti setiap kali dia memotong. Seolah-olah dia membutuhkan waktu untuk berpikir dan menilai. Jika dilihat lebih dekat, setiap jeda yang ia buat sama panjang. Setiap jeda hanya berlangsung sesaat. Irama yang terus-menerus membuat gerakannya tampak lebih artistik daripada Huo Yuhao. Ini adalah ritme yang hanya bisa dicapai oleh insinyur jiwa tingkat lanjut. Setiap insinyur jiwa tingkat lanjut akan memiliki ritme sendiri dalam proses menciptakan alat jiwanya. Jeda singkat tidak boleh dianggap remeh. Heike itu tidak seakurat Huo Yuhao. Dia harus mengandalkan pengalaman dan matanya sendiri untuk membuat penilaian sendiri dan mencapai kontrol keseluruhan selama proses menciptakan alat jiwanya. Jeda singkat memberinya waktu untuk berpikir. Begitu ia menyesuaikan diri dengan iramanya sendiri, kekuatan rohaninya, kekuatan jiwanya, dan fokusnya dapat mengikutinya dengan tepat. Botol susu kelas 3 dianggap cukup kompleks di antara alat jiwa kelas 3. Bahkan ketika Heike itu mencoba untuk menekan iramanya sendiri, dia hanya menggunakan 1 jam untuk membentuk 2 susunan formasi. Ritme tidak bisa dipatahkan. Dia tidak bisa menahannya bahkan jika dia terlalu cepat. Dia hanya bisa mencoba menunda kemajuannya dalam merakit komponen-komponen botol susunya. Adapun Huo Yuhao, dia masih mengukir. Namun, dia sudah berada di bagian ketiga dari Sky Spirit Silver. Dia sangat serius saat ini. Dia mengendalikan detail dengan sangat baik, yang sangat kontras dengan sikap riangnya selama kualifikasi. Dia ada di sini hari ini untuk menunjukkan kekuatannya, berharap untuk menarik orang-orang yang dia inginkan dan menguji mereka. Sebagai seorang insinyur jiwa, Fan Yu pernah mengatakan kepadanya bahwa ia harus menghargai pekerjaannya. Hanya dengan menghormati karyanya sendiri, alat jiwanya dapat memiliki kerohaniannya sendiri. Heike itu berhasil menunda menyelesaikan alatnya selama 2 jam. Hanya setelah lebih dari 10 insinyur jiwa menyerahkan karya mereka, ia perlahan menyelesaikan pembuatan botol susunya. Huo Yuhao juga mulai merakit komponen akhir dari milk-milknya pada saat ini. Karena dia menggunakan 1 tangan, dia tidak bisa secepat dan sefleksibel dia menggunakan 2 tangan. Namun, dia tidak terburu-buru atau lambat. Dia memanfaatkan meja ukiran untuk membantu dirinya sendiri. Akhirnya, ia berhasil menyelesaikan pembuatan botol susu hijau yang indah. Huo Yuhao menghela nafas panjang saat dia mengangkat kepalanya. Dia mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Di antara semua alat jiwa kelas 3 yang pernah dia buat, dia yang paling puas dengan yang satu ini. Dia bahkan menyelesaikannya dengan pisau ukiran biasa. Dia telah mengukirnya dengan sangat cermat, dan bahkan menggunakan beberapa perubahan kecil di Sky Spirit Silver yang stabil untuk mencapai tujuannya. Meskipun itu hanya alat jiwa kelas 3, Huo Yuhao merasa itu adalah sesuatu yang baru. Heike itu tersenyum ketika dia bertanya kepada Huo Yuhao, apakah kamu sudah selesai? Iya, Huo Yuhao memberikan botol susunya ke Heike itu. Ada wasit di belakang semua orang. Ketika wasit di belakang Huo Yuhao melihat apa yang dia lakukan, dia memberinya pandangan tidak setuju. Namun, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi karena Chen An. Heike itu menempatkan botol susu yang telah dibuat Huo Yuhao di samping botol susunya sendiri. Keduanya menggunakan bahan yang sama, tetapi botol susu Huo Yuhao sedikit lebih panjang dari miliknya. Setelah dia menyentuh botol susu Huo Yuhao, dia mengungkapkan ekspresi kaget di wajahnya. Heike itu dianggap sebagai insinyur jiwa tingkat lanjut. Di Shrek Academy, dia adalah salah satu yang terbaik. Penting untuk dicatat bahwa Fan Yu belum menjadi insinyur jiwa kelas 9. Ini berarti insinyur jiwa kelas 8 adalah yang terkuat di Akademi Shrek saat ini. Tentu saja, Xuan Xiwen tidak termasuk. Xuan Xiwen juga seorang insinyur jiwa kelas 8, tapi dia berbeda dari Fan Yu. Dia telah menjadi peneliti utama dari Illustrious Virtue Hall. Dalam hal pengetahuan teoretis dan kemampuannya di berbagai bidang, dia sudah berada di tingkat kelas 9, hanya saja kultivasinya belum pada standar itu. Semakin tinggi kelas insinyur jiwa, semakin menuntut persyaratan kekuatan jiwa mereka saat membuat alat jiwa.
Pada level Huo Yuhao, dia bisa menciptakan alat jiwa kelas 6 karena fakta bahwa kekuatan jiwanya secara keseluruhan lebih besar daripada rata-rata karena jiwa kembarnya yang kembaran. Akibatnya, ia dianggap sebagai insinyur jiwa kelas 6. Meski begitu, dia tidak akan bisa membuat alat jiwa kelas 9 ketika dia menjadi insinyur jiwa kelas 8. Tanpa kemampuan Titoul Douluo, tidak mungkin dia bisa membuat alat jiwa kelas 9. Bertindak sembrono hanya akan membahayakan hidupnya sendiri. Xuan Ziwen telah memperingatkan Huo Yuhao lebih dari sekali bahwa dia tidak bisa melebih-lebihkan bakatnya. Banyak insinyur jiwa telah binasa di tangan eksperimen mereka sendiri. Huo Yuhao juga menjadi sangat waspada karenanya. Artikel